Mereka mau nyampe impian apa enggak terserah mereka. Jadi bukan urusan si manajemennya gitu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dalam YouTube channel Coach Antunas Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai gimana ya cara jitu seorang sales untuk mencapai target akhir tahun. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antunas Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik, kita lagi di mana ya? di Makassar. Di Makassar, Hotel Rindra ya. Rindra. Hotel Iya, Rindra, Makassar. Jadi memang kita mau cari view yang bagus, iya. spot. Menarik cuman ya hotel ini ya, Coach ya. Ya? Menarik. Cuman memang mau cari spot yang bagus, terlalu rame. Jadi lebih baik kami menyendiri. Dekat yang di sini adalah kolam. Jadi di kolam renang. Karena ada view laut itu ya, Coach ya? Ada view laut, tapi memang ada pulau-pulau yang lagi dibangun ya. Jadi memang kelihatan view-nya agak masih kurang bagus untuk dikasih lihat dulu nanti gitu ya. Tapi kali ini apa sih yang mau dibahas? Kali ini mau bahas tentang cara jitu seorang sales untuk mencapai target akhir tahun itu seperti apa ya, Coach? Ini kan udah masuk Q4 ya. Nah, sebentar lagi akhir tahun nih, Coach. Udah mepet banget ya kayaknya ya. Bukan udah lari lagi nih, mesti gaspol. Iya, nah ini menarik nih. Di masa-masa ini, nanti kan teman-teman kalau ada mendengar suara-suara ini kayaknya ada suara apa nih, saya nggak tahu yang kayak ada serangga gitu ya. Dan sebagainya, suara, so just dinikmatin aja, ini view-nya agak berbeda. Ya, nanti kalau mungkin suara Bu Ana agak kecil, jadi teman-teman harap maklum ya, karena wajar ya. Kami lagi di outdoor gitu ya. Di outdoor ya. Kemarin selesai acara apa di sini kita ya, Coach ya? Kita habis acara di salah satu bank Sulselbar. Iya, jadi bank daerah. Bank daerah. Yang kebetulan adalah kepala divisi. Iya, menarik sekali ya kemarin ya. Iya, betul. Dapat 2 batch mengajar kepada mereka. Dan akhirnya malah menariknya mereka kelihatannya akan menambah beberapa batch lagi untuk selling-nya ya. Iya, selling. Oke, yuk kita mulai bahas. Jadi tadi bagaimana cara mencapai target? Khususnya menjelang akhir tahun. Iya. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya temukan yang menyebabkan kenapa orang tidak mencapai. Kita ngomong dulu, orang nggak mencapai karena mereka terlena di awal tahun. Oh, ya enggak? Iya. Ya, apalagi biasanya pikirnya masih jauh, lama gitu. Masih biasanya ini terjadi kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan multi level Bu Ana. Khususnya kantor ini ya, kantor agent atau yang mereka tidak digaji ya. Tapi kalau buat para sales-sales yang lain, kadang-kadang yang saya temukan adalah mereka terlalu terlena, mereka santai-santai. Itu juga biasanya ada problem di manajemen. Jadi artinya manajernya yang kurang bisa mengarahkan. Tetapi kalau untuk orang di multi level dan asuransi, itu kan kagak ya. Karena mereka kehidupan mereka mau nyampe impian apa enggak terserah mereka. Jadi bukan urusan si manajemennya gitu. Nah, tapi kalau yang kita bahas sekarang adalah apa sih yang penyebab orang tidak melakukan itu? Yang pertama adalah ya pasti ya tadi ya terlalu terlena. Yang kedua, saya menemukan banyak mental block. Mental block yang menghambat mereka untuk mencapai. Jadi wajar kalau mereka akhirnya ujung-ujungnya tidak ngejar gitu Bu Ana. Nah, jadi kalau mama begitu pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama harus bulan ini atau pas nonton video ini, Anda harus mulai melakukan apa istilahnya? Menghitung ulang Bu Ana. Menghitung ulang target yang sisa tinggal berapa, dibagi menjadi kategori atau menjadi strategi apa yang harus dilakukan, taktiknya apa, prosesnya apa. Nah, strateginya misalkan contoh, mereka mengunjungi ring 1 atau ring 2 dan sebagainya. Itu adalah yang harus dilakukan. Yang kedua, biasanya yang saya temukan adalah harus tetap menggunakan rumus closing ratio Bu Ana. Karena dia harus menambah. Saya ini selama ini prospek berapa orang, closing berapa. Jadi dia harus memperkirakan dia ini bisa capai atau tidak. Itu dulu. Nah, setelah itu biasa yang dilakukan adalah menghilangkan mental block-nya Bu Ana. Nah, ini yang menarik nih. Menghilangkan mental block. Selain menghilangkan mental block, yang paling penting juga kita mulai menggunakan ilmu-ilmu law of attraction tuh. Supaya hukum tarik menarik akan terjadi berlaku dalam kehidupan kita supaya ketika melakukan apapun hasilnya akan bagus. Nah, saya mau beri tips nih yang menarik nih pada saat ini. Satu tips yang paling menarik.
tentukan dulu goal, sudah dapat goal, Mm-mm. kemudian yang kedua adalah doakan goal tersebut, Mm-mm. kemudian diam beberapa saat, mungkin boleh dalam bentuk kayak meditasi atau doa refleksi, kemudian bertanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan akan memberikan pengarahan kepada kamu seperti apa. Itu yang saya sering lakukan. Jadi ketika goal, diam, doa, kemudian diam, dengarkan, tanya sama Tuhan, Tuhan ini saya harus melakukan apa? Kemudian nanti Tuhan biasanya akan memberikan jawaban. Jawaban itu, nah pertanyaan tahu dari mana itu jawaban Tuhan? Nah itu dia. Tahu dari mana nih, Coach? Nah ya sambil makan aja nggak apa-apa. Ya. Nah, ini sambil sarapan ya, jadi nggak apa-apa. Jadi daripada nanti makanannya dilaletin, lalat yang makan, mendingan kita yang makan. Kalau saya memang tidak sarapan, jadi setiap hari saya cuma makan jam 5 sore sampai jam 8, habis itu saya nggak makan. Lanjut ya. Jadi tahu dari mana suara Tuhan? Jawabannya yang gampang sederhana. Yang pertama, kalau buat saya adalah karena kita Kristen, jadi agamanya adalah, jadi saya gambarkan bahwa kalau Kristen itu kami mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Jadi kedua adalah segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan seperti yang difirmankan atau yang tidak dituliskan, maka itu bukan suara Tuhan. Misal contoh, ketika melakukan prospek ketemu orang berapa banyak dan sebagainya, itu jika sesuai dengan kitab suci, misalkan mengandalkan dia, kemudian segala hal itu tentang possibility, hal yang mungkin dan sebagainya, itu pasti adalah suara Tuhan. Tetapi kalau jika jawabannya adalah kayak makin nakut-nakutin dan sebagainya, pasti itu bukan suara Tuhan. Karena bagaimanapun maksudnya mungkin baik, dia bilang udahlah santai aja nanti tahun depan dikejar. No. Karena kita belajar bahwa dalam segala hal, ya ini bukan hanya berlaku di Kristen ya, tapi di agama lain juga sama ya, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, betul nggak Bu Ana? Nah itu yang kita pegang dulu prinsipnya. Nah setelah sudah dapat strateginya, tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira saya harus prospek kemana ya? Saya harus jalanin kemana ya? Jadi kalau teman-teman asal tahu boleh tanya ke Bu Ana gitu ya, bahwa saya setiap pagi itu latihan 30 menit, cuman hanya melakukan latihan cikung memang untuk kesehatan, tapi di lain pihak, saya itu adalah kesempatan saya untuk berkontemplasi kepada Tuhan, untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan. Karena kadang-kadang semakin bisnisnya semakin besar, apalagi corporate consulting, bukan karyawannya bukan kita berdua doang. Kalau teman-teman ada nonton panduan hidup dengan NLP juga ada Karin, terus kemudian apalagi yang coaching itu dunia leadership coaching nggak Bu Ana dengan Coach Adit, dan belum lagi nanti mungkin yang ke depan berikutnya adalah untuk NLP, panduan hidup NLP, ada lagi dengan Ica, dan ada banyak lagi, dan kami punya banyak tim yang di balik ini, bahkan yang edit aja pun ada orang lagi khusus namanya Chelsea, namanya Chelsea dan sebagainya. Mohon maaf ini kalau agak di luar kota udah mulai ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, jadi balik lagi. Jadi pertanyaan menarik itu dulu Bu Ana yang harus dilakukan. Nah, yang membuat kita menjadi isu adalah setelah sudah dapat, caranya udah dapat, kita percaya adalah teknik selling skill-nya. Teknik selling skill. Nah, kalau teknik selling skill, kalau tips di masa ini, yang kalau saya dibilang dalam waktu terbatas, apa yang akan saya lakukan? Karena terbatas sih Bu Ana, tinggal berapa? Sekarang udah tinggal Oktober udah jalan nih. Berarti November, Desember, berarti 2 bulan. Berarti yang paling masuk akal, paling cepat adalah, yang pertama adalah mencari siapa yang pernah beli sama kita, itu dulu. Siapa yang pernah beli sama kita ya? Ya, pernah beli. Kenapa? Karena yang pernah beli sama kita, satu, kita bisa mengedukasi ulang untuk mereka belanja lagi, atau mereka yang pernah belanja dulu jadi tidak belanja, kita deketin lagi, itu salah satunya. Tapi biasanya kalau produk asuransi multi level, kadang-kadang mereka takut, Bu Ana, untuk datang lagi kepada orang-orang yang pernah pakai kemudian nggak pakai lagi. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Mungkin mereka nganggap mungkin produknya tidak efektif, mungkin mereka menganggap bahwa dulu asuransinya nggak beres dan sebagainya. Jadi mereka takut. Tapi kalau saya ngelihatnya nggak gitu sih, kadang-kadang gini. Saya percaya produk-produk multi level itu ketika diciptakan nggak mungkin abal-abal ya. Setuju nggak, Bu? Iya, Pasti produk bagus. Tapi pertanyaan, kenapa produk itu menjadi tidak bagus di badan orang itu?
Kalau menurut saya biasanya karena cara pemakaiannya tidak tepat, cara pemakaiannya tidak benar. Nah, oleh sebab itu tugas kita adalah mereedukasi lagi sebenarnya. Mereedukasi ya, oke. Jadi yang pertama adalah kita garap ex-customer. Ex-customer artinya orang yang sudah pernah pakai tapi tidak pakai lagi. Iya. Itu yang pertama. Ya, pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah kita melakukan pendekatan kepada customer-customer yang sudah beli sama kita, mungkin biar pembelanjaannya lebih banyak. Dua kan. Yang ketiga adalah melakukan referral, Bu. Mencari referral supaya ketika yang orang sudah beli, kita tanya tingkat kepuasan, sekalian servis mereka, kemudian otomatis mereka memberikan referral. Jadi cara jualan paling cepat. Dibandingkan kita melakukan prospek kepada customer baru dan itu akan makan waktu. Tapi bukan berarti enggak. Jadi kalau kita kerja adalah 10 jam, mungkin mesti diatur 60-70% waktu kita fokus kepada customer yang lama, 30% cari customer baru. Bisa dengan media sosial dan sebagainya. Kita ambil contoh lah. Bisa, ya? Betul, kayak contoh lah di corporate consulting tahun ini menjelang akhir tahun, proyek kita kebanyakan adalah customer lama kan. Customer lama kami yang datang, yang kemudian mereka direedukasi dan sebagainya. Jadi makanya maksud saya, kita nggak usah susah-susah cari customer yang baru, bukan nggak berarti nggak, tapi sambil nabur. Nabur supaya paling nggak, ya syukur-syukur Desember atau tahun depan dia sudah bisa dimulai penjualan. Kayak begitu, Bu Ana. Oke, jadi teman-teman, sahabat sales, tidak mustahil ya kalau misalnya sahabat sales untuk mencapai target tahun ini, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Coach Arief, yang sudah dibilang sama Coach Arief, kalau bisa mendekati X ya, customer gitu ya, atau customer yang saat ini bersama-sama dengan kita, coba kita dekatin lagi, diedukasi lagi, dan minta referral. Nah, sahabat sales, untuk supaya bisa mendekati mereka mungkin dibutuhkan mindset Anda juga ya, sahabat sales nih, mindsetnya juga gimana supaya sahabat sales itu mempunyai, seperti tadi yang dibilang Coach Arief, mungkin sahabat sales ragu-ragu apa mereka masih mau ketemu gitu kan. Nah, jadi berarti mindsetnya dibutuhkan di sini. Selain mindset, strategi dan skill selling. Nah, untuk ketiga hal ini kira-kira ada yang bisa diberikan kepada sahabat sales Coach melalui pelatihan atau apa gitu ya? Kebetulan kita ada pelatihan. Makanya ini kenapa menjadi inspirasi saya, karena kebetulan kami sudah punya tim untuk melakukannya, maka kita buat pelatihan yang namanya No Time to Quit. Wah, ini kayak James Bond ya. No time to die. Jadi nggak ada waktu untuk mati. Kalau ini tidak ada waktu untuk keluar, gagal. Gitu. Jadi pelatihannya dengan 3 orang. Yang pertama adalah Coach Adi Winata, karena dia akan mendevelop tentang mindset-nya dulu. Kemudian gimana caranya memakai law of attraction untuk mendapatkan. Yang kedua, karena beliau juga terbukti, Bu Ana. Dia udah terbukti banget mencapai target yang tidak impossible jadi berhasil. Nah, yang paling penting ya. Jadi nanti sharing beberapa apa yang dilakukan sama dia. Yang kedua adalah Coach Salim, yang dia akan mengajarkan tentang men-sharingkan gimana cara strateginya supaya bisa jadi juara. Supaya bisa berhasil dalam waktu mepet. Nah, itu kan yang ditunggu-tunggu nih sahabat sales ya. Mulai dari mindset, strategi, dan terakhir selling. Nah, yang terakhir adalah teknik selling skill-nya. Yang apa yang harus dilakukan dengan tips cara cepat, gimana caranya supaya dengan metode cepat ini kita bisa langsung eksekusi, penjualan, bisa langsung kita kantongin uangnya. Nah, kapan ini kira-kira Kak Syarif? Saya lupa tanggalnya, nanti lihatin tanggalnya. 27, 28, 29 Oktober kalau nggak salah ya. Harganya berapa ya? Kalau nggak salah mungkin yang super early bird itu udah habis 147 ya. Tapi udah habis pasti super early bird. Iya. Pasti kemungkinan ini harga early bird ya. Nanti mungkin bisa di ini ya, dicek sahabat sales ya dengan Anissa ya, dengan Ica ya. Ica, nanti ya. Nanti harga early bird-nya ada, masih ada harga early bird. Tapi ingat ya, ini tidak akan ada lagi. Jadi kejadiannya, jadi kalaupun nunggu ada lagi, tunggu tahun depan. Jadi mumpung ini sahabat sales ya, menyisihkan uang sedikit saja. Sebelum akhir tahun. Iya, bahkan kalau ngajak 5 orang ada harga spesial ya. Tapi harga spesialnya mungkin super early bird itu udah habis ya. Jadi early bird. Nanti bisa hubungin Ica ya, ada nomornya di bawah. Jadi yang paling penting teman-teman satu hal. Nothing impossible. Nothing is impossible. Ya. Jadi saya cuma kasih gambaran, kami tunjukkan caranya, kami akan bantu Anda untuk mencapai. Kalau Anda bingung mau cari ke siapa, hubungi kami bantu, dan kami adalah para praktisi semua. Oke? Akhir kata, saya Coach Antoni dan saya Ana Melani. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.